Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik dapat inspirasi. Bersama kami Fauzia Trimutia Dewi dan Sofiatul Mar'ah, mahasiswi STIE Mahasiswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di episode kali ini kita bakal mengulik suatu hal yang sangat menarik nih. Dan mungkin dari sobat isi-isi di rumah juga pernah merasakan atau mengalami hal yang sama. Nah, jadi kita mau bahas apa nih, Sof? Nah, sebagai generasi Z yang hidup serba digital, pasti kita sudah sangat dimudahkan untuk menerima informasi apapun di media sosial. Tapi sering gak sih kalian mendengar banyaknya kasus remaja yang mengalami gangguan mental? Ternyata gangguan mental itu banyak macamnya loh. Salah satunya adalah anxiety disorder. Jadi apa sih anxiety disorder itu? Apakah kalian pernah mengalaminya? Mari kita bahas bersama di episode kali ini. Nah, mungkin sebelum kita mengulik lebih dalam lagi mengenai anxiety disorder ini, kita kasih tahu dulu nih. Jadi, anxiety disorder itu apa sih? Jadi dari beberapa artikel yang aku baca, anxiety disorder itu adalah gangguan kecemasan atau gangguan mental yang ditandai dengan rasa takut dan cemas yang berlebihan. Gejala yang muncul biasanya berupa gemetar, rasa seperti mau pingsan, bahkan dia menjadi menarik diri dari pergaulan sosial. Oh, jadi gitu ya, Sof. Kalau anxiety disorder ini adalah gangguan kecemasan dan gangguan yang bisa menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan. Nah, mungkin dari anxiety disorder ini juga berdampak banget ya sama kehidupan di sosial kita gitu. Oke, jadi selanjutnya nih mengenai anxiety disorder ini. Kan kemarin kita udah ngebuka nih NGL untuk sobat CTC yang udah mungkin ngisi nih di NGL itu. Kamu ada nggak salah satu cerita dari sobat CTC yang kamu baca? Nah, untuk cerita yang aku baca, sebut aja namanya Kak Dika. Jadi Kak Dika ini mulai merasa mengalami gangguan mental anxiety disordernya itu pada saat dia mulai memasuki kuliah. Awalnya itu dia hidup dengan have fun, tapi pada saat kuliah dia itu tiba-tiba merasa dirinya itu berbeda, padahal dulunya dia itu sering keluar bersama teman-temannya. Sekarang dia lebih sering di rumah dan bahkan menjauhi dari teman-temannya. Seperti itu. Oh, jadi si Dika itu jadi lebih introvert ya gara-gara mengidap anxiety disorder ini. Kalau dari cerita yang kamu dapat ini, Nah, kalau dari cerita aku yang aku dapetin dari Angel ini, ada kisah seseorang, sebut aja namanya si Caca. Jadi si Caca itu pemicu awal yang menyebabkan anxiety disorder ini karena adanya asam lambung yang dideritanya. Jadi ketika asam lambungnya itu kambuh, dia jadi ngerasa kayak cemas, terus tiba-tiba takut. Padahal dia tuh nggak tahu takutnya itu kenapa. Terus setelah itu dia jadi ngerasa badannya itu gemeter, panas dingin, terus mual gitu. Sampai pada akhirnya dia periksa ke dokter. Terus dia menceritakan gejalanya itu kayak gini-gini. Terus si dokternya itu langsung menyarankan agar Cacanya itu pergi ke psikolog atau psikiater gitu. Tapi si Cacanya itu malah nggak berani untuk datang ke psikolog atau psikiater karena dia ngerasa kayak apa mungkin aku kena anxiety disorder. Terus dia coba cari-cari di internet, ternyata dia tuh malah kayak apa iya aku benar kena anxiety disorder. Jadi dia tuh malah kayak mendiagnosa diri sendiri gitu tanpa ke psikolog atau psikiater. Nah, dari cerita sobat TC-TC yang udah kita jelaskan tadi, kalau dari cerita kamu sendiri nih, apa sih yang menyebabkan si Dika itu kambuh gitu? Jadi dia tuh kambuhnya tuh waktu apa? jadi dari cerita Kak Dika ini, dia itu kambuh pada saat dia di psikiater. Tangannya menjadi kaku, namun psikiater tersebut bilang dia itu hanya panik aja. Tapi tidak hanya tangan yang kaku, dia juga berbicara secara terbata-bata karena rasa cemas dan takut yang dia rasakan. Kalau dari cerita kamu gimana, Ve? Kalau dari cerita si Caca ini, jadi dia itu kambuh waktu dia lagi nongkrong sama teman-temannya. Jadi begitu dia lagi nongkrong sama teman-temannya,
tiba-tiba badannya itu jadi kayak gemetar, terus tiba-tiba kayak berdebar-debar gitu loh, terus takut, terus dia juga ngerasa mual, sampai akhirnya dia harus bolak-balik ke toilet. Dan terus tapi si Cacanya itu nggak ngomong gitu sama teman-temannya, malah dipendam sendiri, sampai dia memutuskan untuk menghubungi ibunya di rumah gitu. Nah, dari cerita tadi nih, gimana sih cara dia untuk mengatasi gangguan kecemasan tersebut? Nah, kalau dari cerita si Caca itu, awalnya memang dia ngerasa sendirian, dia ngerasa kayak dia nggak punya siapa-siapa, sampai pada akhirnya sekarang dia udah bisa mengatasi nih caranya, gimana sih aku tuh nggak cemas terus gitu. Nah, kalau cara mengatasinya dari si Caca itu, dia melakukan kayak apa sih, memperbanyak istighfar gitu untuk meningkatkan keimanan yang ada dalam dirinya. Terus dia juga udah mulai bisa mengontrol pikiran-pikirannya dan dia udah mengusahakan untuk tidak terlalu stres gitu sih. Nah, kalau dari cerita Kak Dika ini, cara mengatasi anxiety disordernya, dia hanya membutuhkan seseorang yang sudah mengerti dan bisa menenangkannya. Dan yang sudah mengerti dan bisa menenangkannya adalah ibunya sendiri. Jadi si Dika itu udah punya support ya dari ibunya gitu. Jadi dia bisa menceritakan masalahnya ke ibunya gitu ya. Nah, kalau dari yang udah kita bahas nih, kan anxiety disorder ini bisa banyak banget gitu ya gejalanya, ciri-cirinya, dan pemicunya itu apa aja. Dan ternyata kamu tahu nggak sih, di anxiety disorder ini itu juga berdampak banget sama keadaan atau kehidupan sosial kita gitu. Kalau dari kamu sendiri, apa sih yang bisa menyebabkan anxiety disorder ini berdampak pada keadaan atau kehidupan sosial seseorang itu? Nah, penyebab gangguan kecemasan ini yaitu terjadi karena kita memiliki rasa cemas dan takut yang berlebih. Jadi, kita itu bisa menarik diri dari pergaulan, bahkan jika kita tidak bisa mengontrolnya, kita itu bisa tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dari banyaknya kasus remaja akhir-akhir ini kan banyak remaja yang mempunyai masalah sampai dia itu mengakhiri hidupnya. Nah, gimana tanggapan kamu nih tentang hal ini? Nah, kalau dari aku sendiri nih, sebenarnya yang namanya kehidupan itu pasti ada masalah ya, Sof. Terus pasti masalah juga ada solusinya gitu. Gimana caranya kita untuk ngeyakinin diri kalau kita tuh bisa ngelewatinya. Dan jangan pernah ngeraguin diri kita kayak aku nggak bisa deh. Itu tuh kayak jangan gitu. Terus kalau misalkan kita mau melakukan suatu tindakan, kita juga harus memikirkan baik dan buruknya untuk kedepannya itu gimana gitu. Apakah nantinya akan merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri. Kalau dari cara menjaga kesehatan mental, ya itu tadi sih, kita memperbanyak keimanan kita kepada Tuhan. Jadi kita tuh lebih, hatinya tuh lebih tenang, jiwanya itu lebih tentram gitu. Terus juga mengurangi pikiran-pikiran yang tidak penting, karena itu bakal nguras energi banget gitu. Kalau dari kamu sendiri? Betul banget ya, jadi kita itu harus percaya dan yakin bahwa setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Nah, untuk menjaga kesehatan mental, kita juga perlu untuk bercerita kepada teman-teman yang kita percaya gitu. Jadi kita kalau ada masalah kita tidak merasa sendirian. Ya, betul banget. Nah, kalau kita kan tadi udah bahas nih tentang masalah di kehidupan. Tapi kamu pernah gak sih ngalamin kayak ada di titik aku pengen nyerah aja karena banyak banget masalah sampai kamu tuh capek gitu. Pernah gak kamu ngalamin? Pasti pernah dong. Jadi ketika kita ada di posisi tersebut, kayak kita ngerasa sendiri, nggak punya siapa-siapa, bahkan kita bisa nangis sendiri gitu di kamar. Tapi pada saat kita di posisi itu, kita harus selalu ingat bahwa kita harus bertahan dalam kondisi apapun. Kita harus bertahan untuk hal sekecil apapun. Kita masih punya orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu mensupport kita. Kalau kamu pernah nggak, Ve, mengalami masalah sampai pengen menyerah? Kalau dulu aku pernah banget ngalamin ada di titik aku capek banget karena masalahnya itu bener-bener numpuk. Dan pada waktu itu juga aku gak punya yang namanya kayak support system atau orang yang bisa menerima atau menampung keluh kesah aku gitu. Jadi kayak dulu aku ngerasa kayak aku sendirian, aku gak punya siapa-siapa gitu. Sama kayak kamu juga, aku nangis di kamar sendirian, overthinking sendirian, terus stres juga.
ya sendirian gitu, semua aku alamin sendirian gitu. Tapi pada akhirnya alhamdulillah untuk sekarang aku bisa ngelewatin itu semua, aku jadi lebih bisa nemuin bahagianya aku itu gimana sih, dan sekarang juga alhamdulillah udah jauh lebih bahagia gitu. Nah, dari yang udah kita bahas, kita itu bisa menyimpulkan bahwa ternyata penting banget untuk kita bisa menemukan support ya. Terus kita juga penting banget menemukan lingkungan yang positif, orang-orang yang baik, teman-teman yang setia kawan pastinya ya. Nah, terus juga kita harus selalu menceritakan keluh kesah kita gitu. Jadi tidak boleh dipendam ya Sobat CTC. Dan yang perlu diingat dan dicatat oleh Sobat TTC semuanya, kita itu tidak boleh mendiagnosis diri kita sendiri kalau kita terkena gangguan mental. Ya, betul banget. Nah, mungkin kita akhiri aja ya sampai di sini gitu obrolan kita. Terima kasih untuk Sobat CTC yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan kita di episode kali ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk Sobat CTC di rumah. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide untuk konten rotasi selanjutnya, bisa langsung DM ke Instagram kita @tambara_ctc. Terima kasih untuk Sobat TCTC yang sudah menyaksikan episode 1 season 4 kali ini, and see you on the next episode. Bye-bye.